Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratina allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Ikhwani fi din wa qadifillah wa jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan selepas salat maghrib ini kita dapat kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita kembali membahas pembahasan penting dalam agama ini yaitu berkenaan tentang masalah salat. Dan kita telah merampungkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, panduan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai salat tatawwu atau salat sunnah. Kita masih melanjutkan tentang penjelasan salat sunnah fajar. Kita masih membahas tentang masalah salat sunnah fajar. Dan sekali lagi salat sunnah fajar ini adalah istilah yang sama dengan salat qobliyah subuh. Salat sunnah fajar itu adalah istilah yang sama dengan salat qobliyah subuh. Maka siapa yang melakukan salat qobliyah subuh, ya berarti dia melakukan salat sunnah fajar. Salat ini dilakukan setelah waktu subuh, yaitu terbitnya fajar shadiq itu masuk. Salat ini dilakukan setelah waktu subuh, yaitu terbitnya fajar shadiq itu masuk. Nah, kali ini kita membahas cara pelaksanaan salat sunnah fajar yang sudah diterangkan satu hadis kemarin dari hadis Aisyah, yaitu hadis nomor 362 atau hadis nomor 13 dari bab atau pembahasan salat sunnah ini, di mana Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi SAW yukhaffifur rak'ataini allataini qabla salatil fajr qabla salati subhi hatta inni aqul aqra bi ummil kitab, yaitu Nabi SAW yukhaffifu. Di sini ada kata kana, ini bermakna istimrar, bermakna terus menerus. Jadi Nabi SAW biasanya meringkas sholat qobliyah subuhnya yang 2 rakaat sampai-sampai aku mengatakan yaitu Aisyah itu mengatakan, apakah Nabi SAW membaca Al-Fatihah ketika itu ataukah tidak? Apakah Nabi SAW itu membaca Al-Fatihah ketika itu ataukah tidak? Di sini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Intinya di sini sebagaimana keterangan kemarin dijelaskan bahwasannya salat sunnah fajar, salat qobliyah subuh itu dikerjakan dengan rakaat yang ringan. Bukan rakaat yang lama sekali. Ya, bukan rakaat yang panjang walaupun 2 rakaat, namun ini dikerjakan dengan rakaat yang ringan. Karena apa? Aisyah itu sampai menanyakan, apakah Nabi SAW ketika itu baca Al-Fatihah atau tidak? Karena sholat yang dilakukan itu tidak seperti biasanya. Artinya di sini sholatnya begitu ringkas. Ya, ini sifatnya Aisyah menyatakan seperti itu. Ini coba sifatnya hiperbolis saja. Namun Nabi SAW tetap melakukan sholatnya memenuhi rukunnya. Rukun-rukun sholat yang wajib dia penuhi, ya beliau penuhi. Namun karena saking cepatnya, dan nanti akan kita lihat bacaannya, nanti akan kita bahas kali ini, karena saking cepatnya sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seperti itu, bertanya seperti itu. Nah, lalu
Saat ini kita akan melihat bacaan apakah yang dibaca saat sholat sunnah qobliyah subuh. Bacaan apa yang dibaca? Di sini kita akan lihat praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini, yaitu hadisnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atainil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya hadis nomor 363 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, Nabi SAW sesungguhnya membaca pada saat 2 rakaat sholat sunnah fajar ini 2 surat, yaitu surat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Yang pertama adalah Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua adalah Qul huwallahu ahad. Dari hadis riwayat Muslim ini kita bisa simpulkan bahwasanya sholat yang pertama, faedah yang bisa kita ambil di dalam sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh, dianjurkan membaca 2 surat ini. Ya, dianjurkan membaca 2 surat ini, yaitu yang pertama membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua membaca surat Qul huwallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun dibaca setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama, kemudian Qul huwallahu ahad dibaca pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil, sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah yang ringkas. Sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah yang ringkas. Kenapa demikian? Karena di sini digabungkan dengan hadis dari Aisyah sebelumnya, yang dimaksudkan Rasulullah SAW melakukan sholatnya dengan ringan, yaitu membaca Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Ini termasuk rakaat yang ringan jika dikerjakan. Jadi berarti kita dapat ambil kesimpulan, sholat qobliyah subuh itu dengan rakaat yang ringan. Faedah yang ketiga, dan ini sudah kita singgung sebelumnya, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kita sebut dengan ittiba pada ajaran Nabi itu tidak mesti dengan melakukan rakaat yang banyak atau rakaat yang panjang. Tidak mesti dengan melakukan rakaat yang banyak atau rakaat yang panjang. Seseorang dikatakan mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mengikuti praktek beliau. Beliau mempraktekkan ringan, kita juga ikuti ringan. Maka ketika seorang itu melakukannya dengan lama untuk sholat sunnah qobliyah subuh, para ulama mengatakan berarti dia khalifu sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang ini menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi SAW melakukan ringan, yang dituntut oleh kita juga lakukan ringan. Kalau orang itu memperlama sholat qobliyah subuhnya, malah tidak mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diperintahkan ketika itu dengan rakaat yang ringan. Maka kalau beliau praktekkan ringan, ya sudah kita praktekkan ringan. Ini baru kita dikatakan ittiba, yaitu mengikuti
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah di sini para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya sudah kita bahas kemarin, beliau menerangkan kalau orang memperlama qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar dengan alasan wah saya ingin lebih lama ketika itu untuk sholat, dengan membaca surat yang lebih panjang daripada ini, maka ketika itu beliau katakan ini jelas menyelisih apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya lakukanlah seperti apa yang beliau contohkan. Yang kita lakukan di sini nggak mesti banyak. Yang penting apa? Apa yang beliau praktekkan, nah itu yang kita ikuti. Ini baru kita dikatakan mengikuti sunnah atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mungkin ada yang bertanya, ya ini ada pertanyaan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jika misalnya pada rakaat yang pertama ada yang lupa membaca surat Al-Kafirun. Ya, rakaat pertama ini lupa baca surat Al-Kafirun. Dia membaca surat yang lainnya ketika rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Lalu mengingatnya di rakaat kedua. Apakah ketika itu ya dia tetap konsekuen membaca surat Al-Kafirun lagi ataukah mengganti dengan surat yang lain? Kata beliau di sini, yang terpenting di sini adalah rakaatnya diperingan. Yang penting di sini adalah rakaatnya diperingan. Kalau sudah membaca surat yang lainnya sudah. Pada rakaat yang pertama seperti itu. Namun kalau ketika rakaat kedua itu ingat, maka saat rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Tujuannya di sini yang lebih kita pilih, rakaatnya itu diperingan. Rakaatnya itu diringkas. Jadi ketika terjadi kelupaan seperti itu memang tidak berdosa. Namun karena ingin mengikuti apa yang Nabi SAW itu praktekkan dengan sholat qobliyah subuh yang ringkas, yang ringan, maka pada rakaat kedua saat kita ingat, baca lagi surat Al-Ikhlas. Nah ini praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai cara pelaksanaan sholat qobliyah subuh. Bacaan-bacaan lainnya untuk gerakan-gerakan sholatnya sama. Ya, gerakan-gerakan sholatnya sama. Yang agak sedikit istimewa adalah surat ini. Ditambahkan di faedah yang keempat, kenapa Nabi SAW membaca dua surat ini? Karena yang pertama surat Al-Kafirun itu adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan keras bagi kita untuk berbuat syirik. Ini yang terdapat dalam surat Al-Kafirun. Jadi di situ ada larangan kita berbuat syirik. Apa yang orang musyrik itu sembah, kita benar-benar berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Dan orang musyrik juga tidak dipaksa untuk menyembah Allah yang kita sembah. Maka asal cerita dari surat Al-Kafirun itu sebenarnya orang-orang musyrik dahulu itu mengajak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi SAW, bagaimana jika sekarang kita beribadah kepada sesembahanmu yaitu Allah, nanti besok gantian, ya besok gantian engkau beribadah menyembah sesembahan kita. Ketika itu Nabi SAW menolak dan turunlah ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya, ya sampai ayat lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku ya agamaku. Artinya Nabi SAW tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah walaupun nanti gantian ketika itu. Maka salah satu prinsip Islam tidak boleh ya membalas non muslim walaupun ketika itu mereka berbuat baik kepada kita, ya. Ketika kita ingin membalasnya dalam sesuatu yang bermasalah tidak boleh. Misalnya
non-muslim mengucapkan selamat hari raya untuk kita ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri. Maka tidak perlu kita membalasnya. Kita tidak dituntut untuk membalasnya. Sama seperti Nabi SAW. Ya, kalau seandainya orang musyrik itu menyembah sesembahan kita, yaitu Allah, kita tidak boleh membalasnya juga dengan menyembah sesembahan mereka. Maka apa yang orang non-muslim itu ucapkan kepada kita ketika hari raya Idul Fitri tidak perlu dibalas ketika mereka merayakan hari raya mereka. Tetap ada sikap baik yang tidak berkaitan dengan masalah agama terhadap mereka. Menolong mereka, membantu mereka, ya, hal-hal yang sifatnya manusiawi boleh dilakukan. Namun kalau sifatnya itu berkaitan dengan masalah ritual, dengan masalah ibadah, maka prinsip kita itu adalah lakum dinukum waliyadin. Kemudian hikmah membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa kita diperintahkan pada rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas? Karena surat Al-Ikhlas berisi pembicaraan tentang sifat-sifat Allah. Kaitannya dengan surat Al-Kafirun. Berarti kalau Allah itu kita sembah, maka mesti yang kita sembah ini punya sifat yang sempurna. Mesti yang kita tujukan ibadah di sini adalah memiliki sifat-sifat yang sempurna, tidak mungkin sifat yang cacat. Oleh karena itu ketika Dajjal, ya nanti akan muncul di akhir zaman, dia ngaku dirinya itu adalah Tuhan, dirinya punya kelemahan. Dia bisa menghidupkan yang mati, bisa mematikan yang hidup, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman. Namun sayangnya dia punya kelemahan, matanya buta sebelah. Dan Tuhan Allah tidak mungkin buta sebelah, tidak mungkin memiliki sifat yang cacat. Dajjal maka tidak pantas diangkat jadi Tuhan, karena dia memiliki sifat yang cacat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membuktikan bahwasanya Rabbnya itu Allah, maka dia memperhatikan ayat-ayat Allah berupa matahari dan rembulan, apakah ini yang jadi Tuhan? Ya, ketika dia lihat, oh, matahari bisa tenggelam, kok sesembahan saya kok bisa tenggelam? Kemudian lihat bulan lagi, bulan juga bisa hilang, kok sembahan saya itu bisa hilang seperti itu? Maka ini tidak pantas dijadikan sesembahan. Yang pantas yang memiliki sifat yang sempurna, punya sifat al-haya, punya sifat hidup dan tidak mati. Ya, punya sifat hidup dan tidak mati. Inilah yang pantas untuk disembah, dan inilah yang diterangkan dalam surat Al-Ikhlas. Oleh karena itu Al-Ikhlas itu disebut thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Kenapa Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Al-Quran? Karena Al-Quran itu berisi 3 hal. Al-Quran yang kita baca keseluruhannya itu berputar pada 3 hal ini. Yang pertama, Al-Quran membicarakan tentang masalah hukum-hukum. Ya, yang pertama Al-Quran itu membicarakan tentang masalah hukum-hukum. Kemudian yang kedua, Al-Quran membicarakan tentang Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu membicarakan tentang peristiwa-peristiwa di masa lampau, kisah-kisah, kejadian-kejadian di masa lampau dan masa akan datang. Yaitu kejadian ya, tanda-tanda menjelang hari kiamat, saat di alam kubur, saat di hari kiamat kelak, tentang surga dan neraka, diceritakan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran cuma berputar pada 3 hal ini. Membicarakan hukum, membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi masa lampau dan masa akan datang. Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas membahas tentang Allah secara khusus. Karena membahas tentang Allah secara khusus berarti sepertiga Al-Quran ada di situ. Berarti sepertiga Al-Quran ada di situ. Ini dari sisi isinya. Dan ini bukan berarti dari sisi kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali akhirnya kita baca Al-Quran 1 kali. Tidak. Dari sisi makna.
Wong orang saja kalau dia sholat cuma baca Al-Ikhlas saja, nggak baca Al-Fatihah, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Dia tidak bisa menggantikan Al-Fatihah. Al-Fatihah saja dia tidak bisa ganti. Jadi yang dimaksudkan tadi adalah Al-Quran itu, Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran, itu dari sisi isi kandungannya. Bukan berarti kalau kita baca 3 kali akhirnya kita baca Al-Quran, tidak. Alasannya tadi, tidak mungkin kita baca Al-Ikhlas saja dalam sholat. Misalnya sholat maghrib baca Al-Ikhlas saja, tidak baca Al-Fatihah, tidak mungkin sholatnya itu sah. Maka intinya Al-Ikhlas tidak bisa menggantikan ya Al-Quran secara keseluruhan. Sama seperti keutamaan sholat sunnah fajar. Nabi SAW itu menyebutkan keutamaan sholat sunnah fajar itu adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dikatakan demikian, ya, ini dari sisi pahala. Dan yang maksud saya ditambahkan lagi di sini, kalau orang laksanakan sholat subuh dilanjutkan dengan sholat sunnah isyraq, yaitu sholat yang dikerjakan 2 rakaat setelah matahari itu meninggi. Dengan syarat apa? Dia laksanakan sholat jamaah subuh di masjid, lalu dia berdiam sampai matahari itu meninggi, kemudian lakukan sholat 2 rakaat sholat isyraq. Keutamaannya di sini kata Nabi SAW, dia seperti melaksanakan hajjan, dia mendapatkan pahala hajjan wa umratan tammatan. Dia mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Orang kalau laksanakan sholat ini, kalau dia punya kewajiban haji, tidak bisa sholat 2 rakaat sholat ini menggantikan haji. Tetap kewajiban hajinya tetap ada. Tidak bisa menggantikan haji. Tidak bisa juga menggantikan umroh yang wajib bagi dirinya. Dia cuma mendapatkan pahala saja, dan ini bisa berulang kali didapat setiap hari, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Adapun keutamaan sholat sunnah qabliyah subuh tadi yang kami sebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian masih kaitannya lagi tentang sholat qabliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Di sini Nabi SAW punya kebiasaan setelah melaksanakan sholat sunnah fajar, dan sebelumnya itu beliau melaksanakan sholat di malam hari. Setelah melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar, beliau berbaring. Ya, beliau berbaring ketika itu. Nah, ini sekarang kita lihat sunnahnya berbaring setelah sholat sunnah fajar. Hadisnya di sini adalah hadis nomor 15, yaitu atau 364 dari hadis keseluruhan dari Bulughul Maram, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri ittaja'a ala shikkihil aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan sholat 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh atau 2 rakaat sholat sunnah fajar, beliau berbaring setelah itu pada samping kanan, pada lambung kanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ada hadis lagi dari Abu Hurairah, hadis nomor 365 atau 16 dari pembahasan bab ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'ataini qabla sholati subhi falyattaji' ala jambihil aiman." Jika salah seorang di antara kalian itu melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka setelah itu berbaringlah pada samping kanan.
Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Abu Daud, oleh Tirmizi, dan Imam Tirmizi mensahihkan hadis ini. Adapun hadis yang kedua yang lebih tepat, hadisnya hadis yang dhaif. Kalau hadis yang pertama sahih, namun cuma praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat sunnah fajar beliau berbaring. Nanti akan kita sebutkan apa alasannya beliau berbaring. Apakah kita boleh mencontoh apa yang beliau lakukan? Adapun dari sisi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang melaksanakan sholat sunnah fajar setelah itu berbaringlah pada sisi kanan. Nah, untuk hadis yang dalam bentuk ucapan, yaitu Nabi SAW perintahkan seperti ini dhaif, bermasalah. Sedangkan dari sisi praktek, Nabi SAW mempraktekannya. Jadi dari sisi ucapan Nabi SAW tidak ucapkan, cuma dari sisi prakteknya beliau praktekkan. Nah, sekarang pembahasannya, apakah berbaring setelah sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh kita juga melakukan seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lakukan? Di sini para ulama berselisih pendapat. Intinya kembali pada dua pendapat. Ada ulama yang berpendapat ini tetaplah sunnah yang boleh umatnya itu ikuti, bukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi sunnah secara mutlak. Setelah kita sholat sunnah fajar, kita diperintahkan berbaring pada sisi kanan. Namun ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwasanya apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lakukan cumalah untuk istirahat sebentar supaya lebih semangat melaksanakan sholat subuh. Kenapa demikian? Karena sebelumnya Nabi SAW itu melaksanakan sholat malam. Ya, karena sebelumnya Nabi SAW itu melaksanakan sholat malam. Jadi kesempatan beliau bisa istirahat ya tadi setelah sholat sunnah fajar istirahat dulu. Baru ketika itu sudah semangat beliau kemudian melaksanakan sholat subuh. Intinya pendapat yang lebih tepat di sini adalah pendapat yang kedua, yang menyatakan Nabi SAW melakukan hal ini cuma istirahat saja sejenak. Dengan tujuan apa? Supaya lebih semangat untuk melaksanakan sholat subuh. Alasannya kenapa beliau istirahat ketika itu? Karena sebelumnya Nabi SAW itu melaksanakan sholat malam untuk jumlah yang banyak atau untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, hadis ini bukannya jadi dalil bagi kita kalau tidak sholat malam lalu bangun subuh langsung melaksanakan sholat subuh, atau langsung pergi ke masjid melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh baru melaksanakan sholat subuh. Tidak ada dalil untuk melaksanakan hal ini. Kenapa? Karena dia tidak butuh lagi istirahat. Keadaannya saat bangun itu sudah fit. Beda sebelumnya jika orang itu melaksanakan sholat malam. Bisa jadi dia melaksanakan 1 jam, bisa jadi 2 jam, 1 jam atau 2 jam dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Ya. Mungkin dia memperlama setiap rakaat yang berdirinya itu lama. Sehingga dia lebih butuh istirahat daripada orang yang langsung bangun subuh pas waktu subuh. Oleh karena itu yang lebih tepat dalam masalah ini, orang yang tidak sholat malam tidak perlu berbaring selepas sholat qobliyah subuh. Nah, kalau seseorang tadi melaksanakan tidur seperti ini, apakah dia melaksanakannya di rumah ataukah di masjid? Kalau di masjid kira-kira pantas nggak? Habis sholat sunnah fajar, semua pada tidur juga, semua pada tidur di situ jejer. Ya, kalau masjidnya besar kayak gini ya mungkin nggak masalah.
Bisa tidur pojok sana kan? Bisa. Cuma kalau masjidnya kecil coba. Orang yang datang mau sholat sunnah lagi nggak bisa lagi kan? Nah, yang lebih tepat sebagaimana Nabi SAW praktekkan, ini beliau lakukan di rumah. Karena rata-rata sholat sunnah Nabi SAW itu dipraktekkan di rumahnya. Maka beliau melakukan berbaring tadi di rumah, tidak di masjid. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu katakan, ya tidak mungkin saya temukan seperti ini di masjid saat ini. Ya, tidak mungkin setelah sholat sunnah fajar semua pada tidur, nggak mungkin. Maka ini kalau mau dipraktekkan, cuma dipraktekkan di rumah. Intinya hikmahnya kenapa ada tidur setelah sholat sunnah fajar tadi, biar semangat untuk melaksanakan sholat subuh, karena sebelumnya melaksanakan sholat malam dalam waktu yang lama. Adapun tentang sholat sunnah fajarnya, sholat sunnah lail dan sholat sunnah witir, nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Intinya yang dibahas di sini adalah sholat sunnah fajarnya. Setelah itu ada sunnah untuk istirahat terlebih dahulu, untuk berbaring ketika itu, berbaring pada samping kanan. Dan ini juga jadi hikmah atau pelajaran, kalau kita mau tidur itu yang disunahkan adalah berbaring pada samping kanan. Ini adalah cara tidur yang utama. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim itu punya pengaruh terhadap jantung. Kemudian ada berbaring yang terlarang. Kalau terlentang, ya, punggung itu di lantai, kemudian lambung itu yang ke atas, dan ini tidak masalah. Ke kiri masih lebih ringan. Yang terlarang adalah tidur tengkurap. Sampai dikatakan dalam hadis, ini adalah tidurnya penduduk neraka. Ini adalah tidurnya penduduk neraka. Sehingga para ulama melarang cara berbaring seperti ini. Jadi tadi yang paling bagus berbaring pada sisi kanan. Berarti kalau kita baring pada sisi kanan, ya disunahkan lagi menghadap kiblat. Berarti kepalanya nanti sebelah utara, kakinya sebelah selatan, kemudian menghadapnya ke arah kiblat, berbaring pada samping kanan. Ini cara tidur yang pertama saja. Kalau yang berikutnya ternyata dia putar kanan kiri gitu berbaring, ya, dia putar terlentang lagi, itu tidak ada masalah. Yang penting posisi yang pertama dia usahakan berbaring pada sisi kanan. Ya, kalau mau tidur terlentang juga tidak ada masalah, karena Nabi SAW tidak menyalahkan tidur semacam ini. Yang beliau ingatkan keras tadi, tidur dengan cara tengkurap. Bahkan dari sisi kesehatan, cara tidur ini juga bukanlah cara tidur yang baik. Ya, intinya di sini yang kita bahas. Yang terakhir, ya, tentang faedah yang pertama yang bisa kita ambil, sunnahnya tidur setelah sholat sunnah fajar. Namun ini berlaku bagi orang yang melaksanakan sholat malam. Kemudian yang kedua, tentang keutamaan tidur berbaring pada sisi kanan. Ya, tentang tidur berbaring pada sisi kanan, ini adalah tidur yang utama sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang kita bahas. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya baru akan kita bahas tentang sholat lail, sholat malam, dan juga sholat witir. Nanti akan dijelaskan ada istilah yang berbeda antara sholat lail dan sholat witir. Ya, kalau sholat witir itu dibatasi dengan jumlah rakaat yang ganjil. Kalau sholat lail, sholat malam itu tidak dibatasi. Rakaatnya adalah mutlak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai takbir. Dan insyaallah akan kita singgung pada pertemuan berikutnya. Monggo sebelum ditutup, sebelum azan, ada yang ingin bertanya, kami silakan. Tidur menghadap kiblat, yaitu saat kita tidur berbaring pada sisi kanan, kepala kita di utara, kaki di selatan. Ini pas arahnya nanti berbaring ke kanan, ke arah kiblat, itu pas. Namun kalau dia kepalanya di selatan, kakinya di utara, nanti dia berlawanan dengan arah kiblat. Kalau dia tidur berbaring ke kanan, jadi kepalanya di utara. Sama seperti keadaan ketika orang itu dimasukkan dalam kubur seperti itu. Ada lagi? Sholat fajar dikerjakan dengan ringkas.
Kalau yang ada nas sharih, nas yang tegas, dalil yang tegas, cuma sholat sunnah fajar. Yang lainnya bebas. Mau lakukan ringkas ya boleh, melakukan lama juga boleh. Namun khusus untuk sholat sunnah fajar disunatkan dengan rakaat yang ringkas. Hikmahnya apa? Wallahu alam, kita tidak tahu hikmahnya. Nabi melakukan demikian, kita ikuti demikian. Ada lagi? Ya. Habis sholat subuh ngadakan kajian. Jadi semua jamaah di masjid. Sholat sunnahnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Asalnya sholat sunnah sudah kita bahas kemarin. Sholat sunnah hukum asalnya sendiri-sendiri, kecuali jika ada dalil yang memerintahkan dikerjakan bersama-sama. Namun kalau sekali-kali untuk tujuannya mendidik, mengajarkan sekali-sekali, maka tidak ada masalah. Sebagaimana Nabi SAW itu seringkali melaksanakan sholat malam itu bersama beberapa sahabat. Gantian, kadang dengan Ibnu Mas'ud, kadang dengan Ibnu Abbas, kadang dengan Hudzaifah. Beliau ganti-gantian. Ini menunjukkan kalau sekali-kali dilakukan tidak ada masalah. Namun kalau dijadikan rutinitas, nah itu baru bermasalah. Asalnya sholat sunnah hukumnya sendiri-sendiri. Ada lagi? Ya. Sikap yang tepat kalau memang antara azan dan iqamah di masjid itu terlalu cepat, maka datang lebih awal ke masjid ketika azan berkumandang sudah di masjid. Lalu lakukan sholat sunnah fajar, ya, biar tidak ketinggalan juga dengan takbir pertama dari imam. Jadi itu sikap yang benar, tidak dilakukan di rumah. Karena kita melihat kondisi mana yang lebih utama yang kita kejar. Apakah sholat sunnah fajar di rumah ataukah dapat takbiratul ihram bersama imam di masjid? Yang lebih utama adalah kejar takbiratul ihram bersama imam di masjid. Oleh karena itu sholat sunnah fajarnya dipindah di masjid, tidak dilakukan di rumah. Karena mengejar itu ini lebih utama daripada melakukan di rumah. Ada lagi? Terakhir? Ya. Sholat sunnah saat matahari meninggi. Itu kan kita mendapat pahala ibadah haji dan umrah. Iya. Itu bagaimana hukumnya untuk wanita Ustaz? Bukankah wanita itu diperintahkan sholat di rumah? Ada fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia di masa silam. Beliau menyatakan bahwasanya untuk wanita bisa mendapatkan keutamaan sholat isyraq tadi, yaitu dia melaksanakannya di rumah dengan syarat dia melaksanakan sholat subuhnya itu di rumah, kemudian dia tetap menunggu di tempat dia sholat. Dia berzikir atau membaca Al-Quran, ya, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat sampai matahari meninggi, kemudian dilakukan sholat 2 rakaat, itu dianggap sebagai sholat isyraq. Alasannya kata beliau, karena sholat perempuan itu lebih utama di rumah. Wallahu a'lam. Terakhir satu. Zuhur asar dan maghrib isya dijamak karena alasan rapat. Tidak boleh, kecuali ya dia dalam keadaan safar, punya uzur. Kalau sholat masih bisa dikerjakan di masing-masing waktu, rapat urusan dunia apalagi tidak bisa mengalahkan sesuatu yang lebih utama, yaitu untuk urusan akhirat seperti itu. Itu suatu fatwa yang keliru. Kalau ada yang fatwakan itu fatwa yang keliru. Sholatnya tetap harus dilakukan di masing-masing waktu. Bahkan ada perkataan dari Umar bin Khattab, siapa yang menjamak sholat tanpa ada alasan, maka dia termasuk dalam melakukan dosa besar. Ya, jadi tidak dibolehkan. Ada satu lagi? Pun ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, ikhwan fillah wa fillah wa jamaah yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan sehingga pada kesempatan malam hari ini selepas sholat maghrib kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana kita masih membahas permasalahan sholat, yaitu kita berada pada bab sholat tatawwu, yaitu tentang sholat sunnah. Adapun pembahasan kita sebelumnya kita masih membicarakan sholat malam dan kita membicarakan pula tentang pembahasan sholat witir. Dan untuk pertemuan kali ini kita masih membahas sholat witir dan sholat malam tersebut yang merupakan bagian dari sholat sunnah. Kita lihat hadis nomor 20 dalam bab ini atau 369 dari kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar, yaitu membicarakan tentang masalah witir. Yaitu dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir suatu kemestian bagi setiap muslim. Witir itu adalah suatu kemestian bagi setiap muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang menginginkan berwitir dengan 5 rakaat maka lakukanlah. Wa man ahabba ayyutira bi salasin falyaf'al. Siapa yang ingin witir dengan 3 rakaat maka lakukanlah. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Dan siapa yang ingin berwitir dengan 1 rakaat maka lakukanlah. Hadis ini rawahul arba'ah, dikeluarkan oleh yang 4 illa Tirmizi, kecuali Imam Tirmizi. Dan hadis ini wasahhahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, wa rajjahan Nasa'i wa qahu. Dan Imam Nasa'i lebih menguatkan hadis ini adalah hadis yang mauquf, yaitu cuma sampai Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian yang sama juga masih membicarakan tentang masalah witir, yaitu mengenai hukum witir apakah wajib atau sunnah, disebutkan dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, laisal witru bihatmi kahayatil maktubah walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat witir bukanlah suatu yang wajib. Bukanlah suatu yang wajib seperti salat wajib. Akan tetapi salat witir itu adalah salat sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i, Tirmizi, wa hasanahu, dan Imam Tirmizi menghasankannya, wal Hakim, dan juga oleh Al-Hakim, wa sahahu, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Begitu juga masih membicarakan tentang masalah hukum salat witir, yaitu hadis yang nomor 22 dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW qama fi syahri Ramadan, itu berdiri pada bulan Ramadan, summan tadruhu minal qadina falam yakhruj. Kemudian orang-orang dari kabilah-kabilah itu menunggu Nabi SAW untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Falam yakhruj, dan ketika itu Nabi SAW tidak keluar. Waqal, dan Nabi SAW mengatakan, inni khusyitu ayyuktaba alaikumul witru. Aku khawatir
jika kalian itu menganggap witir itu wajib. Aku khawatir jika kalian menganggap sholat witir itu wajib, diwajibkan bagi kalian. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Baik, hadis ini dari 3 hadis yang kita sebutkan, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari, kesimpulan dari pendapat para ulama, mereka berselisih pendapat apakah hadis ini adalah hadis yang marfu atau hadis mauquf. Yaitu hadis marfu artinya hadis sampai Nabi SAW, sedangkan hadis mauquf yaitu cuma perkataan sahabat saja. Yang lebih tepat dalam masalah ini, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Ibnu Hajar, dikuatkan oleh Imam Nasai, hadis ini adalah hadis yang mauquf, cuma perkataan sahabat. Ya, hadis ini cuma perkataan sahabat. Sedangkan hadis yang kedua dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan witir itu tidaklah wajib, namun dia adalah amalan yang sunnah. Ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana sini disebutkan oleh disahihkan oleh Syalbani dan juga Imam Tirmizi, Imam Syalbani juga mensahihkan hadis ini. Kemudian hadis yang ketiga dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu di awal-awal Ramadan melaksanakan sholat malam. Namun ketika itu beliau meninggalkannya, padahal sudah ditunggu oleh orang-orang, sudah ditunggu oleh kabilah-kabilah. Beliau meninggalkannya, dan ketika itu Nabi SAW mengatakan, sholat witir ini tidaklah wajib bagi kalian. Sholat witir ini tidaklah wajib bagi kalian. Namun hadis yang terakhir ini adalah hadis yang dhaif. Ada sebenarnya riwayatnya dalam riwayat Bukhari, namun tanpa penyebutan kata witir. Kesimpulannya dari 3 hadis ini yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat witir. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat witir. Mayoritas ulama menganggap sholat witir adalah sholat sunnah, bukan wajib. Sunnahnya adalah sunnah muakkad. Ya, sholat witir itu adalah sholat sunnah muakkad, bukan sholat yang diwajibkan. Sedangkan dalam mazhab Abu Hanifah dan murid-muridnya, mereka menganggap sholat witir hukumnya wajib. Di antara dalil mereka adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi yang mengatakan bahwasanya al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu jadi hak. Yaitu mereka terjemahkan ini jadi kewajiban bagi setiap muslim. Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, sholat witir hukumnya sunnah muakkad sebagaimana pendapat dari jumhur ulama. Sholat witir itu hukumnya sunnah muakkad sebagaimana pendapat dari jumhur atau mayoritas ulama. Dalil pendukungnya tadi dari hadis Ali bin Abi Thalib, ini lebih sahih, yang menyatakan bahwasanya sholat witir bukanlah kewajiban bagi kalian, namun ini adalah amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang kita bahas pertama tadi, hadis ini masih diperselisihkan, yang mauquf atau marfu, apakah sampai pada Nabi SAW atau cuma sahabat saja. Yang lebih kuat hadis itu adalah hadis yang mauquf. Sehingga pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama itu yang lebih kuat. Faedah yang kedua, hadis Abu Ayyub Al-Ansari menunjukkan witir boleh dengan 1 rakaat. Witir boleh dengan 1 rakaat.
Namun barangkali ada yang bertanya, apakah 1 rakaat ini harus ada sholat genap sebelumnya, sholat malam terlebih dahulu, ataukah boleh kita langsung bangun tidur langsung sholat witir 1 rakaat saja? Karena mungkin mengingat juga waktu sholat subuh sudah mau tiba. Maka pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, sholat witir itu tidak perlu didahului dengan, tidak menjadi keharusan atau tidak merupakan syarat harus didahului dengan sholat genap terlebih dahulu. Jadi sholat witir tidak jadi syarat harus didahului dengan sholat genap terlebih dahulu. Artinya jika kita bangun tidur langsung sholat witir 3 rakaat atau sholat witir 1 rakaat tanpa didahului dengan rakaat genap, berarti boleh. Itu bukan syarat. Namun sebagaimana kata Syekh Abdul Al-Fauzan di sini, beliau katakan alangkah baiknya didahului dengan rakaat genap. Karena dalam hadis juga dikatakan witir itu jadi penutup sholat malam. Penutup sholat malam berarti ada sebelumnya, namun ini bukan syarat. Hadis ini juga menunjukkan faedah yang ketiga, yaitu terutama kita ulas dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Bahwasanya jika sholat witir dikerjakan dengan sekali salam, baik jumlah rakaatnya 3, 5, 7 atau 9, dengan sekali salam di akhir itu dibolehkan. Jadi kita boleh langsung kerjakan 3 rakaat sekaligus kemudian salam, atau 5 rakaat sekaligus kemudian salam. Itu dibolehkan. Karena dalam rapat hadis cuma disebutkan secara mutlak seperti itu. Siapa yang mau ingin sholat witir 3 rakaat maka lakukanlah. Pingin 5 rakaat ya lakukanlah. Pingin ya kurang dari itu juga lakukanlah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, untuk sholat witir yang 3 rakaat bisa dilakukan sekali salam, namun jangan mirip dengan sholat maghrib. Witir yang 3 rakaat boleh sekali salam, namun jangan mirip dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib bagaimana? Sholat maghrib kita lakukan 3, namun ada tasyahud awal. Maka sholat witir tidak demikian. Jangan dilakukan mirip sholat maghrib. Berarti bisa kita lakukan tadi 3 rakaat sekaligus langsung salam. Salamnya pada rakaat yang ketiga. Atau yang kita lakukan 2 rakaat salam, lalu 1 rakaat salam. Adapun yang menyatakan, hadis yang menyatakan 3 rakaat langsung salam seperti hadis Aisyah. Aisyah mengatakan karena Rasulullah SAW yutiru bisalatin la yusallim illa fi akhiriha fi akhirihunna. Rasulullah SAW itu mengerjakan witir 3 rakaat dan beliau tidaklah salam kecuali pada rakaat yang terakhir. Sedangkan dalam hadis yang lain itu menyatakan jangan sampai sholat witir itu mirip dengan sholat maghrib. Seperti disebutkan dalam hadis la tutiru bisalatin. Janganlah kalian berwitir dengan 3 rakaat. Au tutiru bi khamsin aw sab'in. Ya, atau berwitir dengan 5 atau 7 rakaat. Wala tashabbahu bi sholatil maghrib. Dan janganlah kalian menyerupakan sholat witir tadi seperti sholat maghrib. Maksud hadis ini bukan berarti tidak boleh sholat witir dengan 3 rakaat, namun maksudnya kata para ulama jangan serupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Ya, jangan serupakan sholat witir dengan sholat maghrib.
Dan ini juga jadi dalil bahwasanya ya amalan sholat wajib, ya amalan sholat fardu hendaklah dibuat berbeda dengan sholat sunnah. Makanya di antara syariat setelah kita itu sholat wajib, ya seperti dalam sholat Jumat ataupun sholat lima waktu yang lainnya, kita ketika itu diperintahkan memisah antara sholat wajib tadi dengan zikir, baru melaksanakan sholat sunnah, atau dengan berpindah tempat, baru melaksanakan sholat sunnah. Di antara tujuannya apa? Supaya berbeda antara sholat wajib dan sholat sunnah. Nah itu tadi tentang masalah hukum sholat witir. Dan hadis yang terakhir tadi dari Jabir ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW juga tidak mewajibkan sholat witir atau sholat malam. Karena suatu waktu beliau sengaja tidak keluar untuk melaksanakan sholat malam secara berjamaah di bulan Ramadan dengan tujuan supaya orang-orang itu tidak menganggapnya wajib. Supaya orang-orang tidak menganggap sholat malam atau sholat witir itu adalah wajib, atau sholat tarawih itu dianggap wajib. Maka beliau meninggalkan sewaktu-waktu. Maka ini menunjukkan tadi pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, sholat witir atau sholat malam tidaklah wajib. Namun yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama, sholatnya hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ya ini berarti menunjukkan ya kita sebisa mungkin untuk melaksanakannya, bisa sebelum tidur ya ataupun sesudah tidur. Yaitu yang penting sebelum masuk waktu subuh. Kemudian sekarang kita bahas waktu sholat witir. Ini yang diterangkan dalam hadis 23 dan 24 atau hadis nomor 372 dan 373. Yaitu dari Kharijah bin Hudzafah. Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humurin na'am. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan bagi kalian salat yang itu lebih baik daripada unta merah. Yang itu lebih baik ya, lebih baik nilainya daripada unta merah. Apakah amalan tersebut? Nah ini berarti kalau diberikan iming-iming seperti ini di awal-awal, berarti ini hadis ini menunjukkan fadilah amalan atau menunjukkan keutamaan amalan. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah. Kemudian kami para sahabat itu mengatakan, salat apa itu wahai Rasulullah? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan al-witru. Yang dimaksudkan itu adalah salat witir. Ma baina salatil isya ila tulu'il fajri. Salat witir ini dilaksanakan dari salat isya sampai waktu subuh. Salat witir ini dilaksanakan dari salat isya sampai waktu subuh. Rawahul khamsah, di sini dikeluarkan oleh yang lima kecuali An-Nasa'i, yaitu berarti dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmizi. Kemudian ditambahkan oleh Imam Ahmad. Washahahu al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dan juga ada riwayat dari Ahmad dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, nahwahu semisal itu pula. Baik, kesimpulan atau faedah yang bisa kita ambil dari dua hadis ini, ya dari riwayat yang berbeda tadi dari yang pertama dari Kharijah bin Hudzafah dan yang kedua itu dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Hadis yang isinya itu sama. Itu faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat witir. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat witir yang pahalanya dimisalkan dengan seseorang mendapatkan humurin na'am,
dengan seseorang mendapatkan unta merah. Dan unta merah, sekali lagi kalau disebut unta merah dalam hadis, yang dimaksud sini adalah a'azzu amwalil Arab, yaitu harta orang Arab yang paling istimewa. Dan dalam hadis ini menyebutkan sholat witir lebih baik daripada unta merah. Jadi ditambahkan di sini, namun diingat bahwasanya kalau dikatakan ini lebih baik daripada unta merah, itu cuma permisalan saja. Yang jelas sholat witir itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan jelas sholat witir itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena tentu saja kenikmatan yang kita dapatkan di dunia itu lebih kalah jauhnya dari kenikmatan yang nanti kita akan dapat di akhirat. Kenikmatan dapat di akhirat itu sangat jauh berbeda kualitasnya dan dari sisi kuantitasnya pula ya dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan waktu pelaksanaan sholat witir. Waktu pelaksanaan sholat witir, yaitu antara waktu Isya dan sholat subuh. Bahkan di sini katakan oleh Ibnu Munzir, waktu tersebut yang disebutkan tadi ini adalah waktu yang disepakati oleh para ulama. Ibnu Munzir mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna ma baina sholatul Isya ila tulu'il fajri waqtun lil witri. Para ulama sepakat bahwa waktu antara sholat Isya dan waktu sholat subuh atau terbitnya fajar subuh itu adalah waktu sholat witir. Ini para ulama sepakat, kata Ibnu Munzir. Berarti waktu akhir sholat subuh itu adalah terbitnya, waktu akhir sholat witir itu adalah terbitnya fajar subuh. Berarti kalau sudah terbit fajar subuh, maka tidak ada lagi sholat witir. Maka kalau azan di masjid, ya itu tepat waktu. Karena ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Kalau azan di masjid itu tepat waktu dan itu menandakan waktu subuh, berarti waktu sholat witir sudah selesai. Tidak ada lagi yang baru bangun ketika azan kemudian melaksanakan sholat witir saat itu. Nah sekarang masalahnya gimana kalau sholat maghrib dan sholat isyanya dijamak? Ya, sholat maghrib dan sholat isya itu dijamak di waktu maghrib. Kita lakukan sholat maghrib dulu, baru setelah itu melaksanakan sholat isya. Kapan sholat witirnya itu boleh dilaksanakan? Di sini disinggung oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, beliau mengatakan siapa yang sholat isya dimajukan waktunya ke waktu maghrib, yaitu dia jamak takdim, maka dia boleh mengerjakan sholat witir setelah sholat jamak itu selesai dilakukan. Berarti meskipun waktu maghrib, ya, namun karena itu dia sudah melaksanakan sholat isya di waktu maghrib, maka dia melaksanakan sholat witir setelah itu dibolehkan. Inilah pendapat dari ulama Syafi'iyah dan pendapat dari Imam Ahmad, dan inilah pendapat yang lebih tepat insya Allah. Jadi kita sudah mendapatkan jawaban kalau sholat maghrib dan sholat
isya'nya itu di jamak. Berarti melaksanakan sholat witirnya kapan? Pokoknya sholat isya sudah dilaksanakan, meskipun itu masih waktu maghrib, kita melaksanakan sholat witir pada waktu tersebut. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi. Namun kalau kita lihat dari penilaian para ulama, hadis yang kita bahas tadi, ya, ada yang mengkritik hadis tersebut. Ya, sedangkan hadis yang kedua dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya, hadisnya hadis yang dhaif. Kesimpulan dari Syekh Abdullah Fauzan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat hadis yang membicarakan tentang masalah hukum siapa yang meninggalkan sholat witir. Tadi kesimpulannya kita kesimpulkan bahwasanya sholat witir hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Namun di sini ada hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar. Itu hadis nomor 25 di sini atau 374, di mana riwayatnya dari Abdullah bin Buraidah. Dari bapaknya, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-witru haqqun." Witir itu suatu kemestian. Faman lam yutir falaysa minni. Siapa yang tidak witir maka dia tidak termasuk golongan kami. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin layyin wa sahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang layyin dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Dan di sini memiliki penguat walau syahid dhaifun an Abi Hurairah inda Ahmad. Dan di sini punya penguat, ya, namun penguatnya itu adalah dhaif dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang pertama kita dapat simpulkan hadisnya, kesimpulan akhirnya hadisnya adalah hadis yang hasan karena memiliki berbagai macam penguat. Sedangkan hadis Abu Hurairah tadi sudah dikatakan oleh Ibnu Hajar hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kesimpulannya, kalau kita mau berdalil dengan hadis ini secara tekstual kita bisa pahami sholat witir itu wajib. Namun kata yang jadi pendalilan di sini bahwasanya sholat witir itu wajib itu pada kalimat al-witru haqqun. Witir itu adalah hak. Tadi saya terjemahkan suatu kemestian. Maka kalimat hak di sini tidak selamanya diartikan wajib. Ya, tidak selamanya diartikan wajib. Maka sebagaimana pendapat jumhur ulama juga mereka tidak mengatakan di sini sebagai dalil yang menyatakan sholat witir itu wajib. Jadi kesimpulannya sholat witir itu tidaklah wajib. Ya, sebagai pendapat jumhur yang tadi sudah disebutkan dan yang dibuat adalah hukumnya adalah sunnah. Berarti kalau orang itu meninggalkannya tidak terkena celaan seperti dalam hadis ini yang mengatakan siapa yang tidak sholat witir maka tidak termasuk golongan kami. Jadi intinya hadis semacam ini dibawa ke makna sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunat yang sangat ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian selanjutnya lagi kita lihat hadis tentang sifat sholat Nabi SAW fil lail. Tata cara sholat Nabi SAW di malam hari. Ya, tata cara sholat malam Nabi SAW di malam hari. Itu kita lihat hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan hadis nomor 27 dalam bab ini atau 376 dari kitab Bulughul Maram. Aisyah mengatakan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidaklah pernah menambah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Yusolli arba'an, beliau melaksanakan salat itu 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin, maka jangan tanyakan tentang bagusnya dan lamanya salatnya. Summa yusolli arba'an, lalu beliau salat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin, dan jangan engkau tanyakan tentang bagusnya dan lamanya. Summa yusolli thalasan, kemudian beliau juga melaksanakan lagi salat 3 rakaat.
4, kemudian 3. Kemudian Aisyah mengatakan, fakultu, aku mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah engkau itu tidur sebelum engkau itu witir? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kedua mataku ini terlelap tidur, namun hatiku itu tidaklah tidur. Kedua mataku ini terlelap tidur, namun hatiku ini tidaklah tidur. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, yaitu dari riwayat Bukhari dan Muslim pula, kan yusolli minal lail 10 rakaat. Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat malam itu 11 rakaat. Wa yutiru bisajdah, dan beliau witir dengan 1 rakaat. Wa yarka'u raka'atainil fajr, kemudian beliau melaksanakan lagi 2 rakaat sholat sunnah fajar. Sudah masuk subuh, lalu melaksanakan sholat sunnah fajar. Fatilka salasa asyara, itulah jumlahnya totalnya 11 rakaat sholat malam ditambah 2 rakaat sholat sunnah fajar, menjadi 13 rakaat. Begitu juga dari Aisyah, ia mengatakan, karena Rasulullah SAW yusolli minal lail salasa asyara rakaat. Rasulullah SAW melaksanakan sholat di malam hari itu 13 rakaat. Yutiru min zalika bi khamsin. Nabi SAW melaksanakan witir dengan 5 rakaat. Berarti 8 rakaatnya itu sholat lail, sholat malam. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidaklah duduk untuk melaksanakan sholat witir 5 rakaat ini kecuali pada rakaat yang terakhir. Jadi kerjakan 5 rakaat sekaligus, baru setelah itu ya beliau duduk untuk tahiyat akhir. Kemudian hadis yang terakhir dari Aisyah pula, ia mengatakan min kulli laili qad autara Rasulullah SAW. Di setiap malamnya Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat witir, fantaha witruhu ila sahar, dan akhir witirnya itu berakhir ketika waktu sahur, yaitu ya di waktu menjelang waktu subuh. Hadis ini muttafaqun alaihima, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, salat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Salat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Kalau tadi 13 dikatakan duanya itu apa? Bisa jadi itu salat sunnah fajar, bisa jadi juga tadi salat witirnya yang 5 rakaat. Jadi 8 rakaatnya salat malam, 5 rakaatnya itu salat witir. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa salat sunnah fajar masuk dalam hitungan 13, bisa pula salat malamnya itu 8, witirnya itu 5 rakaat, dan salamnya kapan? Kalau witir 5 rakaat, salamnya terakhir, ketika sudah melaksanakan salat ya 5 rakaat sekaligus. Dan perlu diperhatikan di sini kalau disebutkan sholat malam Nabi SAW di bulan Ramadan, maka ini menunjukkan kebiasaan Nabi SAW ini berlaku juga di luar bulan Ramadan seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi ketika di bulan Ramadan beliau biasa 11, di luar bulan Ramadan juga biasa 11. Faedah yang kedua, adapun yang menyatakan Rasulullah SAW melaksanakan sholat 23 rakaat atau 20 rakaat, ingat ini pakai praktek Rasul, itu berdasarkan hadis yang dhaif. Itu berdasarkan hadis yang dhaif. Namun beri catatan, namun apa yang Nabi SAW praktekkan bukan menunjukkan batasan. Ya, apa yang Nabi SAW praktekkan bukan menunjukkan batasan. Kemarin sudah kita bahas. Itu Nabi SAW mengatakan sholatul laili wan nahar atau sholatul laili masna-masna. Sholat 2 rakaat, sholat di waktu malam itu adalah 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Dan ingat ini dalam konteks pertanyaan. Sedangkan tadi ini yang disebutkan oleh Aisyah ini dari sisi praktek.
bukan perkataan. Dari sisi praktek beliau cuma praktekkan berapa? 11. Namun dari sisi perkataan Nabi SAW tidak batasi. Dari sisi perkataan Nabi SAW tidak batasi. Maka pendapat yang lebih kuat, sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Karena tidak mungkin perkataan Nabi SAW dengan praktek beliau itu bertentangan. Dalam perkataan beliau tidak batasi, maka dalam praktek pun ya apa yang beliau lakukan tadi tidak menunjukkan batasan. Berarti jika ada yang melakukan 20 rakaat tidaklah masalah. Namun dengan keyakinan ini bukan praktek Nabi. Karena Nabi SAW cuma melaksanakan 11 atau 13 rakaat. Jadi kalau dia praktekkan 20 atau 23, maka harus dengan keyakinan ini bukan praktek Nabi. Karena Nabi SAW cuma sampai 11 rakaat. Yang dipraktekkan di sini adalah berdasarkan riwayat yang sahih dari perbuatan Umar dan ulama-ulama setelah itu. Bahkan dapat dikatakan ini sepakat mereka. Mereka setelah itu melaksanakan lebih daripada 11 rakaat. Maka mereka meyakini bahwasanya 11 rakaat tadi yang Nabi SAW melakukan bukan batasan. Karena tadi saya katakan, kalau ada yang menyatakan Nabi SAW pernah sholat malam 20 rakaat, dhaif memang hadisnya. Namun apa yang beliau lakukan ini tidak menunjukkan batasan. Boleh melakukan lebih daripada itu. Kemudian hadis Aisyah ini juga menunjukkan faedah yang berikutnya. Sholat malam dilakukan dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Namun hadis ini dipahami sholat malam tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sedangkan disebut 4 karena setiap 4 rakaat itu ada duduk istirahat yang lebih lama. Ada duduk istirahat yang lebih lama. Istirahat ini ada. Nah, ini ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau nyatakan bahwasanya karena orang ibadah juga butuh istirahat. Tidak mesti memaksakan diri, ya, tidak mesti itu bersusah payah. Bahkan kalau kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, kita akan dapati amalan-amalan yang ringan, yang tidak ada kesalahan apa-apa itu lebih utama daripada amalan-amalan yang dikerjakan susah payah. Contohnya misalnya Nabi SAW itu mengatakan kalimatani habibatani ila rahman, khafatani fil lisan, ya, sakilatani fil mizan. Yaitu ada 2 kalimat yang itu dicintai oleh Allah dan ringan diucapkan, namun berat dalam timbangan. Maka dikatakan ringan. Ringannya di sini itu artinya mudah dilakukan, tidak ada kesusahan apa-apa, namun pahalanya besar. Yaitu bacaan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini bacaan yang ringan, namun pahalanya itu besar. Maka tidak mesti setiap kita melakukan ibadah itu dengan susah payah. Ada waktu untuk istirahat sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Namun dipahami tadi 4 rakaat tadi itu adalah apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian faedah yang terakhir lagi, pengertian 13 rakaat. Itu bisa jadi Nabi sholat malamnya 11 ditambah dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Atau beliau lakukan sholat malam 8 rakaat ditambah dengan witir. Berapa tadi? 5 rakaat. Dan faedah yang lainnya lagi menunjukkan bahwasanya sholat witir itu berakhir ketika fajar subuh itu tiba. Ini kan?
Ya. Tidak boleh. Itu salah paham dari hadis. Sudah sholat subuh itu masuk. Sesudah azan itu masuk, bukan sebelumnya. Itu salah pengertian dari sebagian orang. Tidak paham hadis. Sholat sunnah fajar dimaksudkan sama dengan sholat sunnah qobliyah subuh, dikerjakan setelah azan subuh itu masuk. Jadi bukan sholat yang dikerjakan sebelum subuh. Tidak. Kalau sholat sebelum subuh masih masuk sholat malam. Ketiduran, kerjakan sholat sunnah fajar sudah subuh. Boleh. Ada dua cara ini dilakukan. Sholat sunnah fajar yang dikerjakan setelah sholat subuh kita laksanakan langsung, atau sholat sunnah fajar yang dikerjakan ketika matahari meninggi. Boleh memilih di antara dua hal tersebut. Ada lagi? Sebelum kita sudah witir, setelah bangun kita tahajud, setelah itu apakah kita Sebelum tidur kita witir. Kemudian di pas bangun kita tahajud. Apakah witir lagi? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Ada lagi? Ya. Yang ada itu untuk sholat witirnya yang 9 rakaat. Di rakaat ke-8 lakukan tahiyat awal. Ada riwayat yang menyebutkan. Sedangkan yang untuk 5 dan 7 dan 3 boleh langsung lakukan sekaligus, sekali salat. Ada lagi? Ya. Di mana sholat malam 4 rakaat 1 salam. Kalau kita lihat dari tekstual hadis, itu bisa dilakukan. Tekstual hadis menyebutkan demikian. Maka apa yang dikatakan oleh Aisyah tadi bisa dipahami dikerjakan 4 rakaat sekaligus kemudian salam, atau bisa dipahami karena dimuqayyadkan, dikaitkan dengan riwayat yang lain, maka dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Intinya Imam Nawawi masih bolehkan ya mengerjakan 4 rakaat sekaligus atau 8 rakaat sekaligus salam untuk sholat malam. Ya, karena sholat sunnah tidak dikaitkan dengan tata cara tertentu. Ya, maksudnya tidak dikaitkan, tidak terlalu ketat seperti sholat wajib. Jadi beliau masih menganggap sah. Ya. Ada yang mengatakan sholat witir itu sesudah sholat malam. Ada juga yang dilakukan sebelum sholat malam witir. Boleh sholat witir dilakukan 2 cara, sebelum tidur. Ya, artinya kita sebelum sholat malam. Atau boleh sesudah kita tidur kita lakukan sholat malam dulu baru sholat witir. Dua-duanya boleh dilihat dari kondisi masing-masing, kapan kita kuat melaksanakan sholat malam tersebut atau sholat witir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya yang bisa mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.